Dilanjut, Bud. Ye, ya. Oke, jadi nanti 9.30 kita berakhir. Mudah-mudahan semua bisa memaparkan. Kalau enggak, setidak-tidaknya ada beberapa yang memaparkan. Nanti ikutin aja caranya ya. Kemudian tambahkan lagi di kegiatan yang lainnya. Silakan siapa yang mau memaparkan? Sudah ada akses untuk screenshot ya? Share screen maksudnya. Sudah, Share Bu. screen. Sudah ada ya Pak Hasan? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang mau raise hand aja, tangannya acungkan. Iya, Pak Ibrahim dulu, silakan Pak Ibrahim. Ya, baik, Bu. Ya, saya tak ambil catatanku dulu. Ya, Ini silakan, saya ambil belum catatan. share screen, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, di sini saya coba eh, menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu terkait manajemen SN dan Smart SN dengan isu yang saya lakukan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu. Yang saya coba angkat isunya di sini yaitu Ada jadwal di kota, Bu. Angkatan 114. Oh, sehabis ya. Ada yang di kelompok yang sama Risna itu. Oh, kapan diambilnya? Oke, Hasan. Di sini saya Yang coba mengangkat isu ini, Bu, agenda 3. yaitu tidak sinkronnya data penerima HUNTAP dengan data warga terdampak bencana WTB di BPBD. Masalah manajemen SN-nya yaitu kurangnya koordinasi antara pihak kelurahan dan pihak dinas terkait. Maaf Bu, mungkin di sini saya belum em, maksimal, maksudnya belum final juga ini tugas saya Bu. Jadi saya mohon bimbingannya. Jadi untuk manajemen ASN-nya di sini yang saya dapatkan permasalahannya itu antara pihak kelurahan dengan pihak kami, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, berbeda data warga yang terdampak bencana. Masing-masing mempunyai data data daftar nama-nama warga. Jadi pada saat pengumpulan pengumpulan daftar nama-nama warga tersebut untuk pembuatan SK yang di mana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman lah yang diberi kapasitas untuk membuat SK penerima huntar. Eh, Ternyata pada saat akan mau dibuat eh, tidak sinkron datanya, Bu, antara data dari pihak kelurahan dan yang kita sudah terima. Padahal data dari kita sudah dikonfirmasi eh, di BPBD, Balai Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi eh, ada ada penambahan maupun pengurangan yang istilahnya memerlukan waktu lagi, Bu. Padahal penanggulan Huntap sendiri ini sudah lama prosesnya, banyak warga yang sudah menunggu bertahun sampai 3 tahun, ternyata belum bisa kita berikan Huntap karena masalah data yang belum final. Terus untuk masalah Smart ASN-nya, mungkin tidak terdapatnya akses data secara digital, seperti akses web berbasis data yang mungkin bisa diakses seluruh pihak supaya bisa menjadi eh, apa ya, pengawasan warga-warga yang terdampak juga bisa melakukan pengawasan secara langsung apakah namanya itu memang sudah tersedia atau tidak. Saran kegiatan yang saya buat yaitu salah satunya kegiatan satu yaitu membentuk tim
untuk perumusan warga terdampak bencana yang berhak mendapatkan huntap yang terdiri dari pihak-pihak yang memiliki kapasitas mengurus huntap. Jadi tim di sini saya rasa kolaborasi antara pihak kelurahan, mungkin perwakilan warga, dinas terkait, BPBD, dinas perumahan dari kami sendiri, agar koordinasi akan tetap berjalan, tidak masing-masing jalan gitu. Jadi manajemen asinnya untuk solusi manajemen asinnya jadi lebih simpel dan lebih terarah untuk mengerjakan permasalahan warga Huntap. Yang di sini saya tulis terdapat tim yang bertugas khusus dalam pengurusan warga terdampak bencana. Untuk Smart ASN-nya, kalau kegiatan satu mungkin tidak ada karena hanya untuk pembentukan tim. Mungkin ada di kegiatan dua. Kegiatan dua itu yaitu membuat web berbasis data untuk mengumpulkan data Huntap. Jadi web berbasis data itu seperti eh, web sederhana yang tidak perlu dibuatkan aplikasi lagi karena permasalahan Huntap ini kan insya Allah akan kalau sudah penanganannya berjalan dengan baik, warga-warga yang terdampak bencana akan mendapatkan seluruh hak-haknya terhadap Huntap. Jadi permasalahannya tidak akan berkepanjangan. Jadi webnya ini hanya web untuk eh, pengumpulan data secara virtual. Jadi warga juga bisa mengakses. Jadi warga juga bisa langsung em, mengawasi ataupun melihat nama-namanya yang sudah termasuk mendapatkan ataupun yang belum termasuk mendapatkan. Jadi manajemen ASN-nya mungkin tidak ada, dia lebih ke smart ASN, yaitu pengumpulan data jadi lebih praktis dan dapat diakses semua pihak. Eh, untuk itu saya hanya membuat dua kegiatan, Bu. Jadi mohon eh, kalau ada yang teman-teman maupun Ibu pemateri dapat memberikan masukan. Eh, Demikian pemaparan tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bude. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, coba teman-teman pahami dulu ya. eh Kurangnya koordinasi, contoh ya, isu-isu tidak sinkronnya data penerimaan Huntap dengan data warga. Oke, isunya boleh. Kemudian cara menganalisa manajemen ASN. Di sini ternyata kurangnya koordinasi. Jadi kita coba kalau kurangnya koordinasi itu, nanti adik-adik coba berikan masukan ya. Kan manajemen ASN boleh dilihat dari apa kemarin itu, tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi daripada manajemen ASN itu kan ada sebagai, jadi caranya melihat begitu, itu sebagai penyelenggara kebijakan, kemudian pelayanan publik kan gitu ya, rekat pemersatu bangsa. Terus tujuan pengelolaan, tujuan dari manajemen ASN itu ada membentuk ASN yang profesional, ya enggak? Terus apa mempunyai nilai dasar, kemudian etika profesi. Nah, itu dilihat kira-kira yang cocok mana gitu. Bisa dilihat dari situ kan? Nah, terus ada yang intervensi terhadap apa politik nggak boleh, KKN. Nah, itu dilihat di situ boleh. Terus di pengelolaan manajemen ASN-nya itu ada mulai dari pengadaan, terus sampai ada disiplin kinerja. Coba adik-adik lihat di sini. Kalau ini tentang ASN-nya yang mana? Ayo, coba bisa bantu nggak? Kalimatnya bukan ini. Nah, kurang koordinasi ini karena ASN-nya kenapa? Caranya begitu. Ada yang membantu? Coba lihat. Coba lihat dari manajemen ASN kan banyak itu, dari kode etiknya. Kenapa kok sampai tidak begitu? Nah, kalau dari nilai dasar ASN-nya, kalau dari nilai dasar ASN-nya kira-kira yang cocok apa itu? Kurangnya
Kolaboratif mungkin. Ya, mungkin ada kolaboratifnya itu kalau manajemen ASN. Sebetulnya manajemen ASN sebetulnya yang kami harapkan jangan dulu diambil sebelum yang lainnya kan. Padahal yang lainnya banyak. Ya, yang lainnya kan banyak nih dari fungsinya, dari tujuan manajemen ASN-nya, pengelolaan manajemen ASN-nya, kode etiknya kan banyak tuh. Jadi coba dilihat di situ Ibrahim. Baik, Bu. Kira- Nanti, Kira-kira apa? iya. Oh, berarti dikaitkan dengan manajemen ASN dari fungsi ASN-nya, tugas ASN-nya. Iya, Nah, ke situ itu. dulu baru ke nilai-nilai dasar itu juga kalau bisa. Nilai-nilai dasar ASN barangkali tidak usah dulu karena Oh, itu sudah dibahas di agenda apa? Agenda agenda 2, dua. Bu. Agenda 2. Kalau ada pun setelah terakhir misalnya ini dan kolaboratif gitu. Baik, Bu. Tapi usahakan jangan dulu nilai dasar karena nilai dasar sudah habis dibahas di Agenda agenda 2. 2. Coba kira-kira apa adik-adik? Kalau ini ceritanya eh, eh, apa ini tidak sinkronnya. Jadi tentang pendataan ya ini. Nah, Iya, Bu. kalau tentang pendataan kira-kira apa ya yang masuk? Eh, Intinya pendataannya nggak bener nih. Kira-kira kalau dihubungkan dengan manajemen ASN apa? Ayo bantu teman-teman. Yang diambil adalah pendataan yang kurang tepat gitu aja. Data yang kurang akurat. Kalau pendataan kurang akurat itu seorang ASN dikarenakan apa? ASN-nya karena apa? Ya, Muammar bisa memberikan masukan? Mungkin kurangnya profesionalisme, Ibu. Boleh, Bude. boleh. Ya, terima kasih. Ya, kurang profesionalismenya si ASN itu. Sampai datanya begitu boleh dimasukkan. Apalagi kira-kira? Kurang kompeten mungkin, Bu. Boleh, tapi kompeten kan nilai dasar tuh. Agenda 2 toh. Kalau agenda 2-nya pasti kurang kompeten, kurang kolaboratif. Selain itu dulu. Kira-kira kalau sudah terpaksa itu. Nah, kurang profesional. Terus apalagi? Pelayanan bisa dihubungkan enggak? bisa, Bu. Berarti bisa juga kurangnya pelayanan publik, kurang Yes, di fungsi. di fungsi nih, Nah, cukup 2 atau 3 aja boleh. Kalau di kode etik ada enggak? Jadi dilihat begitu. Ya. Jadi untuk nilai dasar ASN yang berakhlak nggak usah disebut dulu. Karena ini sudah dituntaskan di agenda 2. Kalau mau tambahkan boleh, tapi selain itu misalnya kurang profesionalnya, kurangnya pelayanan publik, terus tambahi kompeten itu. Kalau itu saya kira enggak usah dulu deh karena sudah dituntas habis ya di dalam agenda 2. Begitu Ibrahim. Bu. Iya, Bu. Nanti saya akan perbaiki, Bu. Iya. Jadi manajemen AS-nya kurang koordinasi pihak kelurahan dan dinas karena kurang profesionalnya dan gitu ya. Pelayanan publiknya. Oke. Kemudian kalau smart ASN-nya tidak terdapatnya akses boleh karena tidak ada terdapat akses sesuai di kita. Nah, semua kegiatan pasti kan kemarin ya, semua kegiatan pasti terkait dengan manajemen ASN. Nah, ini yang kedua, kegiatan pertama pembentukan tim. Pembentukan tim ya kegiatanmu membentuk tim. Masa nggak ada manajemen? Ada yang tadi manajemen ASN-nya nggak ada ya? Kegiatan 2, membuat website. Manajemen ASN-nya masa nggak ada? Nggak mungkin lah. Kira-kira apa? Membuat website. Apa kira-kira yang terkait dengan manajemen ASN? Kalau untuk kegiatan berarti membahasnya bukan kurangnya ASN, tapi untuk meningkatkan ASN itu apa? Cara membahasnya misalnya membuat website untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan gitu tak? Ya, itu. Kalau yang isu berarti kurangnya.
terjadi itu karena kurangnya apa untuk manajemen ASN. Tapi kalau untuk kegiatan berarti untuk meningkatkan ya, ya enggak? Nah, jadi kira-kira apa adik-adik? Coba bantu nggak mungkin nggak ada. Jadi kemarin kayaknya Bude sudah memberikan anu ya, sudah pernah memberikan menjelaskan ya. Semua kegiatan, semua isu pasti deh terkait dengan manajemen ASN. Karena apa yang kita buat adalah wilayah kinerja kita kan? Ya gitu ya. Halo, Iya, iya Bu. Bude sempat ya sampaikan begitu. Ya. Iya Bu. Nah, sekarang coba tolong kalau untuk membuat website itu kira-kira apa ya? Untuk manajemen ASN, untuk diri ASN untuk apa sih? Membuat website itu untuk apa sih? Gitu caranya. Website ini untuk apa sih sebagai ASN? Kayaknya bisa Mungkin juga untuk untuk informasi, Bu, di bagian kode etik ASN Ya, apa itu dalam apa isinya, Devri? yang memberikan informasi secara benar dan tidak Nah, itu menyesatkan kepada boleh. pihak lain. Itu dilihat di dalam kode etik karena website adalah informasi ya. Nah, tuh. Nah, caranya begitu. Ade tadi memberikan masukan apa, Dek? kalau saya Bude mungkin untuk mendukung penerapan prinsip akuntabilitas di sistem merit. Untuk mendukung Penerapan prinsip akuntabilitas. boleh ya, boleh di dalam sistem merit ya. Ya, iya betul. Tuh. Jadi banyak sekali yang kita ambil. Nah, begitu caranya. Pasti ada. Tuh. Jadi boleh dilihat dari beberapa tuh mana yang cocok gitu. Ya, Iya Bu. terutama di pengelolaan itu. Pengelolaan manajemen ASN itu ada 14 bisa dilihat. Kode etik itu ada 13 bisa dicari. Fungsi itu ada 3, ya enggak? Fungsi. Fungsi Iya. ada 3. Ada tiga. Kemudian tujuan manajemen ASN ada 5 ya. Profesional, nilai dasar, kemudian profesional, nilai dasar, terus etika profesi, kemudian intervensi politik, dan terakhir supaya tidak kena KKN kan gitu. Nah itu juga bisa dilihat. Bukan berarti semuanya, lihat aja yang paling cocok. Oke? Iya Bu. Mudah-mudahan Ibrahim nanti dikasih baik ya, Iya Bu, diperbaiki supaya siap. nanti yang dikirim itu sudah betul-betul bagus. Tapi kalau untuk Smart ASN sudah bagus sih. Iya Bu. Kalau Smart ASN intinya kan sepanjang kegiatan itu Gunakan internet. kegiatan itu melibatkan semua kegiatan atau isu itu ternyata kita menggunakan dari digitalisasi maka sudah Smart ASN. Oke, begitu untuk Ibrahim ya. Iya Bu. Boleh ya. Oke, makasih Siap. Ibrahim. Makasih, Silakan Bu. selanjutnya. Nanti perbaiki sesuai masukan-masukan teman. Habis itu baru sebentar kita masukkan di kolab jar. Oke, Baik, siapa Bu. yang mau siapa lagi yang mau memaparkan? Ada kesempatan supaya kita koreksi sama-sama. Yang tidak ada kesempatan nanti ikutin aja ya. Ya, seperti jalannya teman tadi. Oke, siapa lagi? Izin Bude, saya Bude boleh. Iya, boleh. Anissa. Ya. Oh, ini. Ya, sudah kelihatan? Bude berikut tugas saya Bude yang terkait isu yang ada di rumah sakit dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk minggu terakhir ini Bude berdasarkan pengamatan isu yang paling banyak yaitu menumpuknya jumlah pasien anak di IGD Rumah Sakit Anutapura. Kemudian yang terkait manajemen ASN-nya yaitu sedikitnya jumlah SDM yang bertugas di IGD pada setiap jam kerjanya sehingga pelayanan dapat terlambat. Kemudian kurangnya pengetahuan SDM terkait penyakit yang berhubungan tentang anak sehingga menghambat pelayanan. Terus yang selanjutnya kurangnya pengadaan bed perawatan anak pada Rumah Sakit Anutapura.
kemudian lambatnya pengelolaan data hasil pemeriksaan penunjang baik itu laboratorium maupun radiologi, kemudiannya kurangnya kolaborasi petugas kesehatan di IGD dengan petugas laboratorium, radiologi, evakuator, serta petugas rawat inap sehingga menyebabkan pasien lambat berpindah dari IGD ke rawat inap. Untuk SMART ASN-nya yaitu lambatnya penginputan data pasien ke sistem rumah sakit dikarenakan banyaknya data yang diminta. Kemudian yang selanjutnya SDM tidak terbiasa melakukan pembaruan data bed kosong ke dalam sistem sehingga harus dilakukan pengecekan secara manual. Kemudian tidak adanya media seperti IMR atau Electronic Medical Record untuk mengakses hasil pemeriksaan penunjang di IGD secara real time. Untuk kegiatannya, kebetulan Bude punya saya ada banyak, ada 5, semuanya boleh Bude atau 2 saja Bude? Ya, ya 2 dulu kalau sudah bagus ya semua. Ya 2 aja dulu. Ya, kegiatan pertama. Pengadaan seminar terkait ilmu kesehatan anak, terkait manajemen Dulu, ASN. maaf. Pengadaan seminar. Kalau seminar kok pengadaan toh? Iya. Pengadaan itu barang. Pembuatan seminar. Melaksanakan seminar. Langsung aja seminar nggak sah. Kan seminar itu pasti dilaksanakan. Nah, kegiatannya seminar. Itu pengadaan, Rek. Ya, sudah langsung. Untuk manajemen ASN yang terkait yaitu ASN melakukan koordinasi untuk membuat seminar dengan pihak ilmu kesehatan anak. Kemudian untuk SMART ASN-nya membuat undangan melalui media sosial, dan selanjutnya seminar dilakukan dengan menggunakan media sosial maupun media belajar elektronik yang lain seperti Zoom atau YouTube atau Instagram Live, Bude. Kemudian kegiatan yang kedua, sosialisasi cara kerja sistem rumah sakit yang efektif dan efisien. Manajemen ASN-nya menghadiri kegiatan sosialisasi. Untuk SMART ASN-nya undangan sosialisasi menggunakan media sosial. Langsung yang ketiga juga sekalian baca. Ada itu. Untuk kegiatan ketiga, pembaruan SPO laboratorium dan radiologi. Untuk manajemen ASN-nya, ASN melakukan koordinasi sesuai bagian masing-masing dalam melakukan pembaruan SPO. Untuk SMART ASN-nya, proses pengisian serta pengecekan data pasien mulai dari pendaftaran hingga pulang dapat diakses oleh online secara petugas. Oke, cukup. Nah, sekarang kita sama-sama lagi ya. Kalau untuk isu sudah bagus, ya isu tadi untuk isunya sudah bagus ya, bahwa manajemen ASN-nya dikaitkan dengan pelayanan, terlambatnya pelayanan, kemudian ini manajemen ASN-nya dikaitkan dengan pengelolaan hasil. Saya kira sudah bagus. Cuma di dalam kegiatan dari sekian kegiatan tadi kok jangan koordinasi ya. Kok semuanya koordinasi? Caranya seperti tadi, coba lihat. Nah, kira-kira apa ya? Seminar terkait ilmu kesehatan anak. Isunya cocok, isunya karena numpuknya numpuknya pasien anak ya di IGD. Kan gitu ya. Nah, itu sudah boleh ya. Tapi untuk manajemen ASN-nya jangan koordinasi. Kira-kira apa seperti tadi loh? Ayo, kira-kira apa ya? Seminar ini untuk apa? Seorang ASN dilakukan seminar ini untuk apa sih? Ayo. Untuk meningkatkan apa bagi ASN, bagi dokter? Pengetahuan dokter dalam melayani pasien anak. Nah, itu. Ya, dihapus ya. Semuanya yang koordinasi. Kayaknya Ibrahim tadi juga koordinasi. Nah, jangan koordinasi hanya tahapan untuk mencapai itu. Nah, jadi kira-kira apa? Seminar, kan adik-adik nih, Dek Nisa itu melakukan seminar terkait ilmu kesehatan. Untuk apa sih itu? Nah, gitu caranya. Untuk apa? Bagi ASN. Manfaatnya bagi ASN untuk apa? Gitu aja. Manfaatnya untuk dokter apa nih? Menambah pengetahuan terkait penyakit pada anak, Bude. Enggak, dalam manajemen ASN-nya untuk apa? Meningkatkan pelayanan publik Iya. secara profesional. Tuh, pinter. Ikut Dokter Muhammad. Jadi seminar terkait ilmu kesehatan tadi
untuk Dokter Nisa itu untuk meningkatkan apa Dokter Muhammad? Meningkatkan pelayanan publik, Ibu. Ya, Tadi meningkatkan yang pelayanan berani yang jawab. publiknya, meningkatkan profesionalnya, gitu. Baik, Ya, Bude. oke? Paham itu? Paham, Bude. Seperti tadi, lihat di kode etiknya, dilihat ini, ya. Jadi untuk keterkaitan manajemen ASN-nya, si Dokter Nisa dari 3 kegiatan atau 4 kegiatan yang saya lihat tadi, semua isinya sama, koordinasi intinya. Nah, jadi diganti bukan koordinasi, ya, tapi tuh, ya, tuh memberikan. Jadi untuk kegiatan menilainya adalah menganalisanya begini, dengan adanya sosialisasi cara kerja sistem, misalnya rumah sakit atau dengan perbaikan SOP itu untuk apa sih? Untuk meningkatkan seorang ASN untuk apa? Gitu loh maksudnya. Untuk meningkatkan kinerjanya, untuk meningkatkan profesionalnya, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, itu caranya. Ya, cara menganalisanya begitu. Oke? Baik, Bude. Boleh Boleh, Bude. diperbaiki ya manajemen. Kalau smart ASN-nya sih boleh sih nih undangan sosialisasi menggunakan media sosial. Oke, betul. Nah, kayaknya yang selalu kebingungan membahas adalah manajemen ASN-nya ya. Iya, Bude. Caranya begitu tadi. Ya. Dalam melakukan kegiatan itu, kegiatan misalnya kegiatan pembuatan SPO, maka ini kan ada pembuatan SPO pembaruan SPO laboratorium dan radiologi. Nah, pembaruan SPO dan laboratorium radiologi ini seorang ASN Bu Dr. Anissa untuk apa sih? Bagaimana, Bude? Ini contohnya pembaruan SPO laboratorium kegiatan ketiga. Pembaruan SPO laboratorium dan radiologi. Nah, pembaruan itu ya untuk ASN dokter itu digunakan untuk manfaatnya apa? Untuk Nah, mempercepat dikaitkan pelayanan. apa? Untuk Manfaatnya. mempercepat pemberian pelayanan kepada pasien. Ya, begitu. Nah, itu berarti dilihat dari fungsi ASN. Nah, misalnya juga untuk meningkatkan kinerja. Kalau meningkatkan kinerja dilihat dari mana? Dari apa? Ruang lingkup, ya, ruang lingkup manajemen ASN yang ada 14 itu. Ya, kan ada toh peningkatan kinerja. Itu, ya. Peningkatan kinerja itu kan ada itu di sana dilihat dari SKP ya kan gitu untuk meningkatkan kinerja berarti dilihat untuk di SKP standar kinerja ya tuh oke begitu ya Terima kasih, diperbaiki Bude. semua Baik, nanti Ibu. yang lainnya juga begitu seperti itu caranya gitu yang tadi si Ade bilang bisa dilihat dari kode etik si siapa tadi Dokter Muammar ambil dari fungsi dari manajemen ASN, ya gitu. Oke? Ya. Terima kasih, Bude. Semakin paham atau bingung? Paham, Bude. Untuk semuanya? Paham, Bude. Paham, Bude. Paham, Bude. Ya, ya. Berarti kalau sudah mulai paham, nanti tinggal memperbaiki masing-masing. Seandainya waktu nggak cukup ya, semua paparkan berarti bikin seperti itu. Cara untuk menganalisis begitu. Nah, kalau untuk isu berarti kenapa sampai begitu? Di mana kekurangan manajemen ASN-nya? Jadi kalau isu cara membahasnya karena kan isu itu kan negatif ya, kurangnya ini. Kenapa kok sampai terjadi itu? Di mana kekurangan dari seorang ASN? Nah, itu kalau isu. Tapi kalau kegiatan, dengan adanya kegiatan itu untuk meningkatkan apa ya seorang ASN? Manfaatnya apa ya untuk ASN? Kan gitu. Paham ya? Cara menganalisanya begitu. Kalau isu berarti kelemahannya di mana ya ASN kok sampai terjadi itu? Kok sampai terjadi isu itu? Kan gitu.
Tapi kalau kegiatan, dengan melakukan kegiatan itu, ya, untuk apa sih ASN? Untuk kalimat positif, untuk meningkatkan ini, kan gitu. Kan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini untuk untuk menyelesaikan isu kan? Ya enggak? Maka kegiatan adalah kalimatnya meningkatkan, memperbaiki. Karena tujuan kegiatan adalah memang memperbaiki isu kan? Ya enggak? Nah, gitu. Jadi cara membahasnya begitu. Mempermudah membahasnya gitu. Jadi semua kegiatan pasti untuk meningkatkan apa, memperbaiki apa gitu. Tapi kalau isu, kenapa kok begitu? Apa yang menjadi kelemahan dari seorang ASN? Apa yang menjadi kelemahan dari Smart ASN? Tadi kalau Smart ASN sudah bisa membahas ya. Jadi karena belum ada website, belum ada digital, belum ada itu. Nah, gitu. Oke. Ya. Silakan siapa yang mau memaparkan lagi? Izin Bude. Ya, Dokter Gigi Grace. Grace dulu ya. Oh iya, siap Ya. Bude. Pokoknya siapa yang raise hand saya sebut. Kalau nggak raise hand ya enggak. Baik, Grace. Bude, saya memaparkan izin share Oke. screen. Iya, jadi isu yang saya angkat yaitu tingginya jumlah pencabutan gigi di Puskesmas Talise. Kemudian manajemen ASN-nya yaitu kurangnya peran atau fungsi ASN dalam pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Untuk Smart ASN-nya, ASN belum beradaptasi dengan metode pencegahan berbasis digital. Kemudian, kegiatan satu memberikan penyuluhan pada posyandu dan sekolah untuk Bisa rutin dikasih besar sedikit, Dok. Aku nggak pati kelihatan nih. Coba kasih Oh, besar dulu hurufnya. Duh, mata tua ini. Gitu, nah. Gitu. Nah, tapi kebesaran. Sedikit lagi. Ah, sudah boleh. Segitu ya. Lanjut. Oke, kegiatan yang pertama memberikan penyuluhan pada posyandu dan sekolah untuk rutin memeriksakan gigi 6 bulan sekali. Manajemen ASN-nya melaksanakan kewajiban ASN dengan melaksanakan tugas pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab dengan menjalankan pelayanan kesehatan masyarakat yaitu penyuluhan. Kemudian, Smart ASN-nya meminta data secara digital jumlah masyarakat di posyandu maupun di sekolah. Kemudian kegiatan kedua yaitu meningkatkan jumlah penambalan gigi. Manajemen ASN-nya menjalankan kode etik ASN, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin sehingga mengurangi jumlah pencabutan gigi dan meningkatkan penambalan gigi. Kemudian Smart ASN-nya meningkatkan ilmu dengan melihat tahapan alat dan bahan penambalan melalui media digital. Kemudian kegiatan ketiga yaitu membuat video edukasi menjaga kesehatan gigi dan mulut. Manajemen ASN-nya membantu mekanisme pengolahan ASN yaitu efektif dalam edukasi dengan keterbatasan sumber daya manusia atau jumlah pegawai di Poligigi. Kemudian Smart ASN-nya menggunakan media sosial untuk memutar video edukasi. Oke, cukup. Ya, Bude. Oke, terima kasih. Untuk Dokter Grace kira-kira sudah bagus. Itu aja, cocok. Ya, begitu caranya. Ya, saya kira cukup. Ya, enggak ada yang Baik, terima lagi. kasih, Bude. Jadi untuk yang lain-lainnya begitu. Jelas, ya. Jelas. Ya, jadi sudah boleh. Dokter Grace sudah paham pengisiannya. Ya, jadi begitu. Oke. Ya, terima kasih Dokter Grace. Yang lainnya bisa mengikuti seperti itu. Ya, setidak-tidaknya alurnya begitu. Oke, tanpa perbaikan atau ada yang nambahi? Tunggu dulu. Untuk Dokter Grace, ada yang mau nambahi lagi untuk manajemen ASN-nya selain itu? Saya kira kalau untuk penambahan boleh, tapi standarnya sudah ada deh. Ya, penambahin apalagi silakan. Ya, mau dilihat tadi kode etik sudah dilihat, tambahi lagi apa terserah. Yang penting sudah ada, ya mengaitkannya ada. Di mana itu manajemen ASN-nya? Oke, kalau mau tambahi silahkan tambahi lagi. Ya, tadi kan dilihat dari fungsinya, ada yang dilihat dari kode etiknya. Mau tambah lagi nggak apa-apa. Yang penting sudah ada terisi dari mana. Oke, cukup ya untuk Dokter Grace. Selanjutnya siapa lagi yang mau nyoba?
Masih ada waktu? Ya, Dokter Muammar, silahkan. Ya, baik Bude. Mm. Izin share screen Bude. Ya, silahkan. Agak besar dikit. Oke, sudah cukup. Ya, Kakek Bude, jadi di sini isu yang saya angkat yaitu tingkat kepatuhan minum obat yang masih kurang pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Keterkaitan isu Tunggu dulu. keterkaitan. Tipe 2 itu yang bagaimana? Jadi Bude, diabetes itu terbagi dua, ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu Bude, penyebabnya karena autoimun, di mana sel beta pankreasnya yang sudah rusak, memang bawaan dari lahir. Kalau diabetes mellitus tipe 1, kalau diabetes mellitus tipe 2, dia itu dari faktor gaya hidup Bude. Jadi Oh dia iya. bisa terkena diabetes tipe 2. Berarti nanti ini aja dua, biar aja di gini dua. Tapi nanti seandainya membuat latar belakang ceritakan tipe 1 itu apa, tipe 2 itu apa. Karena semua orang tidak tahu kan? Oh Ya, yes, siap, Bude. karena yang tahu itu pasti dunia medis. Kalau Bude bukan dokter kan nggak ngerti maksudnya tipe 2 itu apa gitu. Nah, nanti biar aja begini atau kalau perlu dalam kurung disingkatkan aja dalam kurung tipe 2 itu apa sih? Tulis aja diabetes karena gaya hidup apa-apa gitu loh. Ya, Oh ya, siap, supaya Bude. yang baca ngerti. Nah, Bude kan nggak ngerti. Bisa-bisa Bude tanya lagi sama anak saya. Kan gitu ya. Nah, Siap, Bude. oke. Nah, nanti di kurung ya, kurung apa itu yang dimaksudkan tipe 2. Nah, oke, silakan. Ya, saya lanjut Bude. Jadi keterkaitan isu yang saya angkat dengan manajemen ASN, di mana kita sebagai ASN perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya mengenai kepatuhan minum obat yang masih kurang pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol yaitu dengan obat-obatan yang diminum setiap hari. Dari segi Smart ASN masih ada problem yang dihadapi yaitu kadang kurangnya alat strip region lab gula darah sebagai indikator untuk mengukur apakah gula darah pasien rendah, normal, atau tinggi. Kegiatan 1, melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang diabetes mellitus. Manajemen ASN-nya melakukan edukasi kepada masyarakat tentang upaya pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus agar kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat dengan menunjukkan sikap yang profesional, akuntabilitas, atau bertanggung jawab sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Di sini di fungsi manajemen ASN sebagai pelayanan publik. Kemudian untuk Smart ASN-nya membuat leaflet tentang diabetes mellitus. Kemudian untuk kegiatan 2, melaksanakan kegiatan posbindu terkait penyakit tidak menular. Jadi manajemen ASN-nya melakukan pengecekan kadar gula darah sebagai bentuk upaya untuk pengendalian diabetes mellitus, di mana ASN atau dokter mampu bekerja sama dengan perangkat kelurahan maupun instansi lain yang terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab. Di sini manajemen ASN sebagai fungsi pelayanan publik. Kemudian untuk Smart ASN-nya melakukan pengecekan kadar gula darah dengan menggunakan alat strip auto check. Kemudian untuk kegiatan 3, melaksanakan kegiatan home visit, di mana manajemen ASN-nya melakukan kunjungan rumah kepada pasien yang tidak bisa datang ke fasilitas kesehatan sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas kesehatan pasien. Di sini manajemen ASN sebagai fungsi pelayanan publik. Untuk Smart ASN-nya melakukan telekonsultasi melalui media sosial jika diperlukan. Ya, mungkin sekian Bude. Oke, terima kasih. Ada memberikan masukan temannya? Ayo, sekarang yang sudah memaparkan kan Ibrahim, Dik Nisa, Grace. Nanti sebagai pembahas ya, bantu menambahkan atau
mengurangi apabila ada yang berlebihan. Silahkan ada yang mencoba apa yang perlu diberikan masukan untuk Dokter Muammar. Apa ya kira-kira? Ayo, teman-teman dulu yang sudah pemaparan. Grace, ada yang mau ditambahkan? Atau yang lainnya bisa Saya Bu, memberikan boleh Bu. tambahan? Ibrahim, ya, Iya, Ibrahim coba. jadi kalau untuk teknisnya kan saya belum yang lebih paham Pak Dokter. Cuman yang saya perlu tambahkan sini mungkin yang sudah dimaksudkan Ibu, dijelaskan Ibu sebelumnya. Jadi kita buat merujuk ke manajemen ASN apanya, baru kegiatannya apa. Menurutku begitu. Jadi kayak tadi manajemen ASN kegiatan satu melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang diabetes mellitus. Untuk menunjang fungsi pelayanan publik, untuk menunjang manajemen ASN sebagai fungsi pelayanan publik, maka dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang upaya pencegahan. Jadi lebih ke disebutkan dulu manajemen ASN apa yang kita eh, buat dan baru diuraikan kegiatannya. Terus untuk smart ASN-nya kayak istilah-istilah yang mungkin yang belum diketahui secara umum dijelaskan kayak membuat leaflet tentang diabetes mellitus. Itu kan tidak semua orang paham, jadi dijelaskan lagi leaflet apa. Jadi itu saja untuk saya Bu, masukan untuk Pak Dokter. Oke, ya silahkan dicatat Pak Dokter Muammar. Ada lagi memberikan masukan? Kalau nggak ada, coba di isu tadi belum. Coba isunya. Isu ya, isu. Nah, nih. Isu, ya ini keterkaitan isu yang saya dengan pemahaman. Ini isunya saat isu ya, khusus isu untuk manajemen ASN-nya masih menceritakan, tapi di mananya? Coba ya. Ini keterkaitan isu yang saya angkat dengan manajemen ASN, di mana kita sebagai perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya mengenai pemahaman ini ditujukan untuk apa nih? Belum dituliskan ini pelayanan publiknya atau apa untuk meningkatkan apa coba? Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ini kan hanya artinya ya, ini artinya diabetes mellitus. Tapi untuk keterkaitan manajemen ASN-nya memberikan pemahaman ini untuk apa? Coba, bagaimana Dokter Muammar? Tabe Bude, jadi tujuannya memberikan pemahaman ini untuk agar peningkatan kualitas hidup pasien itu bisa terjaga Ya, lagi, Bude. untuk manajemen ASN-nya berarti apa? Kalau manajemen ASN-nya lebih ke fungsi pelayanan publik. Nah, Bude. dituliskan di sini. Nah, kan? Iya toh? Belum ada kan tulisan pelayanannya? Iya, nah, jadi pemahaman memberikan pemahaman kepada masyarakat khusus ini obat itu untuk apa? Berarti untuk memberikan pelayanan yang gitu ya, tambah pelayanannya. Gitu. Maksudnya tahu tapi belum tertulis. Ya kan? Iya, nah, oke. Itu. Untuk memberi misalnya dalam memberikan pelayanan ya oke, pelayanan publik atau pelayanan yang baik gitu ya. Oke. Ada lagi? Cukup ya nanti iya tadi seperti ini ya, membuat leaflet tentang diabetes mellitus, smart ASN-nya. Nah, sebutkan di digitalnya pada saat apa? Misalnya pada saat membuat leaflet diabetes mellitus, maka misalnya tambahkan pada saat mencari referensi atau mencari itu dilihat dari Google atau apa diceritakan. Yang tadi Ibrahim maksudkan supaya lebih jelas.
Jadi membuat leaflet tentang diabetes mellitus. Nah, membuat leaflet itu yang berhubungan dengan Smart ASN di mananya? Di mananya, dokter? Pada saat apa? Jadi Bude, eh, dalam pemberian edukasi itu dari ini saja dari Ya, maksudnya pada saat membuat leaflet. Sebutkan. Pada saat membuat leaflet itu yang memanfaatkan digital pada saat apa? Pada saat mencari materinya, Bude. Nah, Smart ASN-nya gini. Pada saat mencari referensi leaflet menggunakan apa? Diambil dari mana? Nah, gitu loh. Oh iya, siap Bude. Ya, untuk semuanya begitu. Jadi, Smart ASN membuat leaflet di mananya? Nah, kalau Dokter Grace tadi kan jelas pada saat ini saya menggunakan ini, menggunakan gitu. Jadi berarti pada membuat leaflet pada saat jadi membuat leaflet ini menggunakan digitalnya saat mencari referensi. Tulis saja saat membuat mencari referensi leaflet diambil dari mana. Kan gitu loh. Oh iya. Ya, kalimatnya dikasih baik. Maksudnya begitu. Ya? Iya, siap Bude. Jadi semuanya begitu. Tunjukkan Smart ASN-nya tuh di mananya pada saat apa. Tuh. Kalau ditulis begitu aja kan, di mana ini Smart ASN-nya? Nah, jadi saat mencari referensi ya, mencari apa ya? Materi ya, boleh mencari materi atau apa itu menggunakan media digital atau dituliskan mengambil dari Google atau YouTube atau apa, boleh disebutkan kan terus terang kan. Nah, jadi mengambil dari mana ya? Tuh ya. Oke. Nah, itu maksudnya ya. Jadi nanti semua diperjelas Smart ASN-nya. Iya, Bude. Oke. Cukup ya untuk Dokter Muammar. Kemudian silahkan tambahi aja. Masih ada kesempatan untuk menambahi yang lebih baik lagi supaya nanti saya nilai bagus-bagus. Nanti nilainya 90 ke atas semua kalau sudah bagus. Kan gitu. Nah, sekarang sudah boleh ya Dokter Muammar ya, perbaiki lagi, tambahkan lagi. Bukan memperbaiki, diperjelas. Diperjelas. Smart ASN-nya diperjelas ya. Termasuk manajemen ASN-nya diperjelas. Di mana ya? Manajemen ASN-nya diperjelas juga Smart ASN-nya pada saat melakukan apa, pada saat bagian mana yang menggunakan digital. Ya. Oke. Selanjutnya ada lagi? Ya, Ade. Izin share screen, Bude. Ya. Oke. Di sini udah tampil belum layarnya? Halo? Silakan. Udah kelihatan layarnya, Bude? Sudah kelihatan, sudah ya. boleh. Di sini agak besar sedikit. Besarkan sedikit aja tulisannya. Sorong sedikit aja, jangan 100. Oke, boleh, cukup. Nah, gitu. Di sini isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya penggunaan katalog elektronik lokal Kota Palu. Manajemen ASN-nya itu menurut saya karena ASN belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah, dalam hal ini Presiden yang berwenang dalam hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 terkait penggunaan katalog elektronik karena kurangnya penerapan nilai dasar ASN atau adaptif terhadap perubahan cara pengadaan barang jasa. Smart ASN-nya yaitu karena menurut saya ASN-nya sudah terbiasa dengan pengadaan manual, jadi tidak melalui katalog elektronik.
Jadi untuk mengatasi isu yang ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Kegiatan pertama yaitu pendataan pelaku usaha yang selama ini bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah di Kota Palu. Manajemen ASN-nya, ASN diharapkan dapat memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan berdasarkan kode etik dan kode perilaku. Smart ASN-nya yaitu permintaan data pelaku usaha dilakukan dengan Google Form. Kegiatan kedua, sosialisasi kepada pelaku usaha UKM di Kota Palu. Manajemen ASN-nya sebagai pelayan publik, ASN diharapkan dapat memberikan informasi terkait katalog elektronik lokal Kota Palu dengan menerapkan nilai dasar ASN yaitu orientasi pelayanan, kompeten, dan harmonis. Smart ASN-nya materi sosialisasi didapat dari situs LKPP dan undangan sosialisasi melalui media sosial. Kegiatan ketiga yaitu pendampingan pelaku usaha UKM dalam proses pendaftaran dan penayangan produk. Nilai manajemen ASN-nya yaitu dengan melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, serta melayani dengan profesional. Nilai Smart ASN-nya yaitu proses pendaftaran dan penayangan produk dilakukan secara online. Oke, ya. Cukup ya, Ade ya? Ya, alhamdulillah dapat tiga kegiatan. Silakan yang ada memberikan masukan, kayaknya sudah mulai bagus. Tapi kalau ada yang memberikan masukan, silakan. Apa yang kurang, silakan ditambahkan. Ada? Kalau nggak ada, saya kira sudah cukup untuk AD ya, sudah bagus ya, sudah cocok, simple tapi jelas ya penjelasannya. Tapi kalau memang mau nambahkan lagi silahkan ya, tapi ini saja sudah boleh. AD ya, oke, cukup untuk AD ya, oke sudah bagus. Tinggal kalau mau nambahi silahkan. Manajemen ASN-nya mau nambahi, dilihat dari segi mana silahkan ya, dari yang mana silahkan. Tapi kalau Smart ASN-nya sudah cukup, sudah jelas, ya sudah kelihatan sekali di mana Smart ASN-nya. Ya, oke, terima kasih untuk Ade. Ada lagi? Silahkan. Kalau nggak ada ya udah, perbaiki aja. Langsung kita sel. Tapi boleh nambahin, masih ada waktu setengah jam. Masih pada waktu bukan setengah jam, 1 jam malah. Kalau bisa masuk semua, memaparkan semua bagus. Ya, silakan, Dokter Amirah. Ya, baik, Bude. Izin share screen, Bude. Kenapa terpotong, Dek? Oke, ya boleh. Kasih besar sedikit, nggak bisa besar sedikit, dikit aja. Ya, nah oke, cocok. Ya, baik Bude. Jadi di sini untuk isunya yang saya angkat adalah kurangnya kepatuhan minum obat antihipertensi pada pasien hipertensi di UPTD Puskesmas Kamonji. Kemudian untuk manajemen ASN-nya, ini karena berkaitan dengan kurang profesionalitasnya dalam memberikan pelayanan publik sehingga pasien tidak mendapatkan pelayanan terbaik dari seorang ahli untuk mengatasi keluhannya. Kemudian kurangnya penerapan nilai dasar ASN, dan kurangnya etika profesi dalam melayani untuk memberikan penjelasan serta edukasi dan informasi tentang penyakit dan pengobatan yang akan dialami, sehingga pasien memiliki kepatuhan minum obat yang rendah. Karena berhubungan juga dengan pasien hipertensi sama dengan pasien dengan diabetes mellitus melakukan pengobatan yang secara kontinu atau terus-menerus. Kemudian untuk Smart ASN-nya itu kurangnya digital skill dalam memanfaatkan piranti lunak atau aplikasi guna
melakukan edukasi pada media elektronik ataupun media lainnya sehingga berkurangnya kepatuhan dalam meminum obat antihipertensi. Kegiatan pertamanya yaitu melakukan edukasi mengenai hipertensi dan pengobatannya atau yang saya singkat Madukasi. Di mana untuk deskripsinya kegiatan edukasi mengenai hipertensi dan penjelasan mengenai proses pengobatannya yang akan berlangsung secara kontinu kepada pasien yang terdiagnosa hipertensi. Edukasi ini dapat diberikan secara langsung kepada pasien melalui pemberian leaflet. Selain dengan pemberian leaflet, akan dilakukan penyiaran video mengenai edukasi hipertensi dan pengobatannya yang akan disiarkan pada ruang tunggu menggunakan TV sebagai media penyalur, serta video yang disebarkan melalui akun media sosial yang dimiliki oleh instansi. Di mana tujuan ini untuk mengedukasi masyarakat secara luas dan agar menjadi tahu dan lebih sadar akan pentingnya pengobatan yang akan dijalani secara kontinu. Untuk manajemen ASN-nya, yang pertama adalah profesional, itu melakukan edukasi dengan bahan materi yang sebelumnya sudah divalidasi kebenarannya berdasarkan keilmuan. Kemudian yang kedua, penerapan nilai dasar ASN, itu melakukan tugas dengan berorientasi pelayanan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan jujur, serta tidak membeda-bedakan latar belakang pasien dalam melakukan pelayanan. Kemudian yang ketiga itu etika profesi, di mana melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan yang berwenang, serta memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Untuk Smart ASN-nya di sini digital skill dalam tahap pembuatan media leaflet dan video edukasi itu melibatkan keterampilan dalam pembuatan media tersebut sehingga membutuhkan skill dalam penggunaan aplikasi dan tidak hanya dalam proses pembuatannya namun dalam proses penyebarannya juga. Kemudian yang kedua itu kegiatan untuk membuat kartu kontrol minum obat antihipertensi atau saya singkat dengan Kaliber. Di mana kegiatan tersebut itu merupakan kegiatan pemberian kartu kontrol meminum obat guna meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien yang terdiagnosa hipertensi. Pemberian kartu kontrol berobat ini memuat informasi mengenai hipertensi, cara penanganannya, serta pencatatan meminum obat yang akan dievaluasi pada setiap kunjungan pasien ke dokter. Untuk manajemennya, hampir-hampir mirip dengan kegiatan sebelumnya, di mana itu profesional, melakukan edukasi pengobatan dengan materi yang sudah tervalidasi, kemudian penerapan nilai dasar ASN dengan melakukan tugas dengan berorientasi pelayanan, dan etika profesinya juga hampir mirip dengan kegiatan yang pertama, yaitu melayani dengan sikap hormat dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai arahan dari atasan dan memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Smart ASN-nya juga itu dalam pembuatan kartu kontrol berobat dan juga untuk dalam pencarian referensi. Kemudian untuk kegiatan ketiga yaitu membuat hari pengukuran tensi atau saya singkat hari pensi. Di mana ini dipilih satu hari pada jam pelayanan dalam waktu 1 minggu, dipilih satu hari yang ditentukan sebagai hari pengukuran tekanan darah dengan mekanisme pasien ataupun masyarakat tidak perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan pelayanan pengukuran tekanan darah. Mana alat tensimeter ini akan diletakkan pada bagian resepsionis bersama petugas yang akan standby untuk memberikan pelayanan pengukuran tensi kepada masyarakat yang ingin memeriksakan diri. Dan jika terdeteksi, maka akan diarahkan menuju bagian loket pendaftaran agar dapat bertemu dokter untuk melakukan pemeriksaan serta pemberian obat jika diperlukan. Untuk manajemen ASN sama Smart ASN-nya juga mirip dengan dua kegiatan sebelumnya. Ya, saya sudah, Bude. Oke, ya cukup ya untuk Dokter Amira, susahnya. Ya, Amira. Oke. Saya kira cukup bagus ya, sudah cukup bagus ini diuraikan juga itu apa yang dimaksudkan itu. Kemudian mungkin untuk semuanya saja bisa juga itu dalam manajemen ASN dimasukkan untuk meningkatkan kinerja. Dan apa yang kita lakukan kan meningkatkan kinerja kita, dan peningkatan kinerja itu nanti bisa dimasukkan di SKP ya.
Oh iya. Nah, semua tadi kegiatan kan bisa masukkan SKP, target kita. Kan gitu. Ya. Oke, saya kira untuk Dokter Amira boleh ditutup, sudah boleh, bagus. Tambahkan aja. Untuk semuanya juga boleh ditambahkan. Semua kegiatan yang kita lakukan itu untuk meningkatkan kinerja kita. Ada di dalam apa itu? Ruang lingkup ya? Iya, Coba. Bude. Nah, di ruang lingkup. Supaya ada juga yang kita ambil dari ruang lingkup manajemen ASN. Coba dilihat lagi itu ruang lingkup manajemen ASN, kan ada mulai pengadaan perencanaan, pengadaan, terus ada juga di situ kinerja ya, kinerja ya. Nah, peningkatan kinerja kira-kira masuk di mana nanti tujuannya? Kita tuangkan dari di mana? SKP ya? Ya enggak? Iya, SKP, Bude. Nah, kita kan membuat SKP itu. Nah, itu kan bisa bisa dituangkan di SKP bahwa untuk tahun ini SKP kita melakukan ini bisa kan? Iya, iya, Bude, bisa, Ya, Bude. jadi kegiatan yang kita lakukan dalam dalam aktualisasi nanti masukkan di SKP. Ya enggak? Iya, Bude. Nah, bisa dimasukkan di SKP kita. Jadi, boleh semuanya tambahkan lagi untuk peningkatan kinerja. Ya kan, kalau kita melakukan misalnya melakukan sosialisasi kan meningkatkan kinerja kita kan? Gitu. Apa saja yang kita lakukan untuk meningkatkan? Betul nggak nih? Halo semuanya. Iya. Mana untuk yang lain? Iya, Bu. Cocok? Ya cocok Bude. Boleh ya. Jadi Boleh, boleh boleh. tambahkan juga untuk. Jadi kegiatan yang kita lakukan semua itu adalah untuk meningkatkan kinerja kita, ya. Nah, kinerjanya ASN. Oke. Ya, saya kira cukup untuk Dokter Amira. Baik, Silakan, terima masih kasih, ada Bude. waktu. Kalau ada yang bertanya, silakan juga sebelum ada yang lain. Kayaknya sudah paham semua ya. Jadi boleh ditambahkan itu untuk meningkatkan kinerja dari ASN. Ya, itu ada di ruang lingkup. Kayaknya ruang lingkup belum ada yang menyentuh deh. Lihat ruang lingkup daripada manajemen ASN. Ya, yang isinya mulai dari perencanaan, pengadaan, terus sampai apa penggajian, ada disiplin, ada apa kinerja kan itu ya. Nah, tuh kita ambil kinerjanya saja boleh. Ya, sip. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan silakan. Boleh 2 orang lagi aja setelah itu selesai. Siapa yang mau nyoba? Raise hand. Bude, mohon izin saya bertanya, Bude. Oh, Dewi Dewi. Astuti. Heeh. Iya, ini sejujurnya saya masih agak bingung, Bude. Saya boleh perlihatkan tugas saya dulu? Nah, silakan. Supaya diperbaiki teman-temannya ya. Temannya yang memperbaiki, yang sudah yang memberikan masukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang yang sudah memaparkan nanti yang memberikan masukan. Bukan Bude lagi ya. Ini sudah kelihatan, Bude? Belum, masih OTW. Ya, boleh. Kasih besar Sudah sedikit, kelihatan? Dewi. Kasih besar sedikit supaya nggak kelihatan. Iya, sudah, Bude. Sorong itu. Kasih besar itu yang oh, boleh. Sedikit lagi lah, kasih besar sedikit lagi. Ya, oke. Mulai dari atas. Iya, ini yang saya Mulai angkat. atas. Ya, coba atas dari atas. Supaya tahu, oke. UPT, oh, apoteker. Oke ya, silakan. Iya, iya, Ibu, saya angkat isu ini. Judulnya adalah kurang optimalnya pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai atau disingkat BMHP yang kadaluarsa di berbagai ruangan poli, pustu, dan poskesdes.
Kemudian manajemen ASN-nya, kurangnya nilai pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP yang kadaluarsa. Kemudian smart ASN-nya, tidak terdapat SOP tentang cara pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang kadaluarsa. Kemudian kegiatan pertama itu melakukan sosialisasi atau edukasi akan bahaya pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP yang tidak terkontrol. Manajemen ASN yang berkaitan dengan kegiatan satu itu bekerja sama dengan penanggung jawab ruangan poli, pustu, dan poskesdes dalam hal pengontrolan sediaan farmasi dan BMHP. Kemudian smart ASN-nya melakukan sosialisasi dan pengecekan rutin sediaan farmasi dan BMHP di berbagai ruangan poli, pustu, dan poskesdes. Kemudian kegiatan 2 membuat SOP tentang pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Hanya saja Bude, ini yang kegiatan kedua saya bingung memasukkan bagaimana itu manajemen ASN serta smart ASN-nya Bude. Cukup itu aja. Kok masih bingung ya? Coba yang jelaskan temannya. Oke, sekarang silahkan. Siapa yang memberikan masukan mulai dari atas ya? Tunggu dulu, BMHP itu apa sih? Bahan medis habis pakai. Bahan medis habis pakai. Oke. Ya, silahkan untuk pembahasnya ada 6 orang nih yang sudah masuk, yang sudah jelas tentang bagaimana membahas mengaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN-nya. Silahkan, bukan Bude lagi yang menjawab ya. Naik atas deh, naik atas. Oke. Silakan, siapa yang mau membantu membahas? Misalnya. Dia boleh izin mungkin bisa sedikit Ya, membantu. Dokter Anissa. Ibu Dewi mungkin untuk bagian di smart ASN-nya lebih ya. Kalau untuk SOP menurut saya sebaiknya malah diletakkan di bagian manajemen ASN karena berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan atau sebagai pengelolaan atau pengadaan. Kalau untuk smart ASN-nya mungkin lebih ke pendataannya ya, pendataan secara digital seperti itu. Biar menggunakan Google Form atau menggunakan media digital yang lain untuk pendataan. Oke. Atau Itu membuat yang sistem sebagai Dokter pengingat Anissa itu untuk yang isu atau yang mana? Yang untuk mana? yang isunya Bude. Oh, isu. Oh ya. Oke. Jadi dok, yang manajemen ASN-nya itu bukan yang kurangnya nilai pelayanan publik dan kurangnya pengetahuan, tetapi masukan SOP yang tidak terdapat SOP, berarti manajemen ini dengan smart ASN tertukar ya? Bukan, maksudnya itu tetap. Boleh juga itu masuk. Ya, mungkin ditambahkan ya. Untuk yang pendataan obatnya secara digital mungkin Ya, seperti di itu, smart Bude. ASN-nya dulu. Kalau Mungkin kalau di kalau kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara pengelolaan pengobatan ini apa? Kalimatnya betul, kurangnya itu karena apa? Dewi. Edukasi mungkin ya Bude. Enggak, ini kan misalnya kurangnya nilai pelayanan publik. Satu, kurangnya pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dengan itu karena pelayanan publik. Kalau kurangnya pengetahuan itu dihubungkan dengan manajemen ASN di mananya? Coba ada yang memberikan masukan? mungkin kurangnya kompetensi terkait cara pengelolaan. Ya, boleh juga kurangnya kompetensi atau kurang profesionalnya. Nah, gitu loh, Dewi. Ya, begitu ya? Kompetensi atau profesional aja. Boleh.
Ya, itu caranya disebutkan dulu. Kalau Smart AS Terserah ya, kurang kompetensi atau profesionalnya itu ditaruh di depan atau di belakang, terserah. Terus tadi Smart ASN-nya ada masukan dari Anissa, perbaiki tentang pendataannya. Oh, Ya, iya. oke, coba perbaiki. Nah, terus coba lagi ada yang memberikan masukan untuk kegiatan-kegiatan, ada kegiatan yang kosong tadi kok. Ya. Itu kalimatnya dihapus, Iya, Bu. Smart ASN-nya diganti. Yang kegiatan 2 ini, Bu De. Ya, nanti aja dicatat ya, diperbaiki ya. Kalau kegiatan kedua, mungkin Smart ASN-nya bisa SOP-nya dibuat dalam bentuk video kayak Dokter Grace tadi kalau nggak salah. Oh, iya, iya, iya. Dalam bentuk pemaparan video ya. Iya. Seperti SOP yang tertulis pada umumnya. Iya, soalnya kan kalau video biasanya lebih menarik untuk diketahui. Oh, iya. Ya, ada lagi yang memberikan masukan. Kegiatan kedua itu membuat SOP, manajemen ASN-nya kok kosong. Kira-kira Dewi, sekarang Dewi dulu. Yang menjawab kan sudah paham itu manajemen ASN. Untuk membuat SOP ini manajemen ASN-nya untuk apa sih? Cara membahasnya dengan adanya SOP, maka mengakibatkan manajemen ASN itu meningkatkan apanya? Gitu loh. Coba jawab dulu Dewi, sebelum teman yang lain. Meningkatkan kinerjanya. Meningkatkan kinerjanya, Bu. Kemarin untuk meningkatkan kinerja, terus apa lagi? Kinerja. Apalagi? Ayo, sekarang cari sendiri ya, sudah tahu kan? Iya. Terus untuk apa lagi? SOP itu. Ayo, Dewi dulu, nanti jangan temannya lagi. Dengan adanya SOP, maka akan meningkatkan kinerja. Terus apa lagi? Dewi masih bingung ya untuk manajemen ASN-nya. Tadi Iya, sudah Bu. diajari mulai tadi, 6 orang tadi. Kita lihat dari mana? Ayo, boleh dilihat dari pengelola ruang lingkupnya. Berarti ruang lingkup meningkatkan kinerja. Boleh dilihat dari mana lagi? Ayo, Wi. Dewi yang berpikir dulu. Manajemen ASN. Dilihat dari mana? Materi manajemen ASN itu loh, Wi. Iya, Bu. Materi manajemen ASN. Banyak kan di situ. Tinggal pilih saja. Atau belum dibaca nih manajemen ASN-nya, Dewi? Sudah, Bu. Kan sudah buat ringkasan, cuma yang itu tidak saya masukkan dalam ringkasannya itu, Bu. Nggak terlintas sama saya untuk dimasukkan ke ringkasan, jadi terlewat gitu, Bu. Tapi sekarang sudah bisa toh caranya? Ya, coba nanti saya ini lagi ya, Bu ya. Nanti saya baca lagi ya, Bu ya. Terus nanti saya tambahkan soalnya si bingung-bingung. Coba sekarang temennya lagi. Kan tadi sudah 6 orang loh, Wi. 6 orang loh tadi Bude terangkan kok masih bingung ya. Nah, sekarang temennya kira-kira yang masuk setelah SOP. Jadi caranya setelah SOP itu jadi kan kegiatan kedua membuat SOP tentang pengelolaan kesediaan farmasi dan BMHP. Nah, setelah SOP ada, maka
untuk ASN, untuk Astuti selaku apoteker itu untuk apa sih? Maka untuk meningkatkan kinerja. Terus untuk apa lagi dilihat dari manajemen ASN? Coba satu orang yang bisa memberikan masukan, paham kan? Ayo, teman yang 6 orang sudah pemaparan, ada yang paham untuk memahamkan Bu, Astuti? kalau Ya, Ibrahim, coba Ibrahim. kalau membuat SOP di sini manajemen ASN-nya itu lebih ke memberikan informasi secara baik dan benar. Terus Ayo, apa itu? di kode etik dan kode perilaku ASN. Ya, coba di kode Ah, etik ada enggak? Baru ada juga untuk melaksanakan tugas ASN, yaitu tugas ASN itu menjadi melaksanakan pelayanan publik secara profesional. Hmm. Nah, itu juga masuk. Ada Hmm. lagi di kode etik juga Ya, melaksanakan nilai dasar ASN. deh. Paham? Dewi mulai paham? Halo, Iya, Dewi. Bu. Ya, Iya, ya. Bu. Heeh. Jadi cara membahasnya untuk kegiatan adalah pada saat membuat kegiatan, yang membuat kegiatan ini kan adik-adik nih, kan ceritanya gitu, yang membuat kegiatan, mau membuat SOP, mau melakukan sosialisasi, ini kan yang melakukan nanti ASN adik-adik. Nah, melakukan sosialisasi atau membuat SOP itu untuk si ASN, si adik-adik itu untuk apa sih? Nah, gitu loh. Maka dikaitkanlah seorang ASN. Maka tadi contohnya membuat SOP. Maka tadi Dewi bilang dengan adanya SOP maka bisa meningkatkan kinerja. Kan memperlancar nih ya. Iya. Kan dengan adanya SOP kan memperlancar kegiatan kita ya. Iya, iya, Bu. Nah, kemudian kata teman tadi bisa juga ya dengan adanya SOP akan meningkatkan pelayanan. Nah, kalau pelayanan publik ada kan di fungsi ASN Iya, kan iya, gitu Bu. ya. Heeh. Nah, kalau peningkatan kinerja ada di ruang lingkup tadi, ruang lingkup kan banyak tuh. Tuh. Nah, kemudian tadi Ibrahim menyampaikan bisa juga dilihat dari kode etiknya. Berarti melaksanakan memberikan informasi tadi. Itu paham Astuti? Iya, iya, Bu. Sudah Ya, dapat sudah mulai paham gambaran. ya? Iya. Heeh. Ya. Iya. Untuk semuanya ya. Oke. Udah paham Tuti ya? Iya, Bu. Kalau untuk smart ASN-nya ya itu gitu aja seperti ini melakukan SOP ya itu disebutkan smart ASN melakukan SOP melalui apa yang menyangkut adanya digital. Kan gitu. Tadi kalau nggak salah ada yang memberikan masukan ada ya? Iya, Iya, tadi Bu. pembuatan SOP dalam bentuk video. Video. Gitu loh. Ya? Iya, baik, Bu. Oke? Iya. Nah, sudah ya? Dewi sudah nggak bingung? Iya, Bu. Mudah-mudahan. Ya, cukup ya, Dewi. Iya, Bu. Diperbaiki lagi nanti, disempurnakan. Nah, selanjutnya silakan. Satu orang lagi sudah yo. Sudah berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sudah 7. Oke. Siapa? Dinar. Silahkan Dinar. Ya, izin share screen, Bude. Iya. Jadi untuk isu yang saya angkat yaitu ini Bude, tidak adanya format standar perekapan hasil penginputan data peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN dari aplikasi Siswas P3DN. Terus untuk keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu rendahnya profesionalisme dalam proses perekapan data dari aplikasi Siswas P3DN. Untuk Smart ASN-nya, data tarikan dari aplikasi Siswas P3DN tidak real time sehingga seringkali membingungkan pengguna. Kemudian kegiatan yang diambil untuk
mengatasi isu yang pertama berkonsultasi ke pihak BPKP Sulawesi Tengah untuk mengetahui cara perekapan data yang benar. Keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu kegiatan di atas sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Kemudian untuk kegiatan untuk Smart ASN, kegiatan di atas membutuhkan keahlian ASN dalam mengoperasikan perangkat lunak pengolah data, salah satunya seperti Microsoft Office Excel. Kemudian kegiatan kedua yaitu menerapkan cara atau format perekapan data yang benar di unit kerja dan menginformasikan ke tim P3DN yang lain. Dalam keterkaitannya dengan manajemen ASN, yaitu kegiatan di atas sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Untuk Smart ASN-nya, kegiatan di atas membutuhkan keahlian ASN dalam mengoperasikan perangkat lunak pengolah data seperti Microsoft Office Excel, dan untuk kegiatan transfer informasi bisa dilakukan dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Sekian, Bude. Oke, langsung Bude dulu selain yang lain. Sebetulnya sudah bagus sih, cuma kemarin kayaknya, tunggu dulu, koordinasi kok sudah, Ibu kemarin pesan ya? Apa, kalau koordinasi kemarin bagaimana? Ada nggak saya bilang? Ada, Dokter Vira masih ingat? Dokter Amira? Masih ingat yang saya sampaikan? Ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Berkonsultasi, koordinasi, apa? Saya pernah nyampaikan apa? Boleh nggak dimasukkan kegiatan? Masih ingat? Masa nggak ada yang ingat? Kayaknya saya sampaikan. Iya Bu, diganti koordinasi Iya, dengan konsultasi. jangan sekali-kali koordinasi, konsultasi, masukkan di kegiatan. Kegiatan tuh yang nyata. Nah, karena masa konsultasi aja sematnya Microsoft Word, konsultasi kok sudah pakai itu. Ya nggak nyambung kan? Iya, Nah, jadi tolong konsultasi, koordinasi itu nanti masuknya di tahapan kegiatan. Kegiatan tuh yang nyata, menerapkan cara format ini boleh. Seperti teman-teman yang tadi loh, Dinar. Oh Ya, iya, iya Bude. jadi nggak usah konsultasi. Tapi ini kalau bagi saya, nggak tahu kalau nanti konsultasi dijadikan kegiatan. Kalau saya nggak. Karena konsultasi, koordinasi itu bukan kegiatan. Itu hanya masuk di tahapan kegiatan di mana. Paham toh ya? Oke? Iya. Nah, akhirnya karena konsultasi dibikin kegiatan, di Smart ASN-nya nggak nyambung. Ya toh? Ini terus selain itu apa? Menginfokan juga ke tim yang lain, karena yang lain juga masih Berarti banyak yang belum. apa kegiatannya? Setelah membuat format, menerapkan cara ini. Atau membuat format dulu. Iya, lalu mungkin disosialisasikan. Jadi mungkin kegiatan pertama adik formatnya ini belum ada nih. Iya, belum. Ya, berarti kegiatanmu itu yang pertama membuat format dulu. Format itu bagaimana, modelnya, setelah itu mensosialisasikan. Ya, Iya. sekalikan menerapkan. Tapi untuk kegiatan manajemen ASN, Smart ASN-nya sudah bagus sih. Ya, sudah boleh, nanti tinggal tambahkan cuma itu. Ya, kegiatannya coba dipastikan. Ya. Iya. Ya, pastikan kegiatan yang output hasilnya kelihatan ya.
Oke? Oh ya, Ya, kasih Bude. oke. Ya, itu aja. Jadi nanti bisa kegiatannya perbaiki ya. Kegiatan pertama konsultasi itu dihapus, diganti untuk membuat format dulu. Ya, Baik oke. Bude. Yang kedua Makasih. sudah bolehlah begitu. Nanti sambil jalan, nanti pada saat merancang baru ya, baru kita perbaiki bersama coachnya. Oke, cukup untuk siapa ini? Siapa tadi? Dinar ya? Dinar belum saya tulis ya. Dinar. Ada yang memberikan masukan dulu untuk Dinar? Satu aja, satu orang. Tidak ada? Dinar, siapa yang memberikan masukan untuk Dinar? Tidak ada ya? Oke, tutup saja Dinar. Oke. Oke, sudah. Cukup ya? Ada yang nambah? Ada pertanyaan? Atau ada yang presentasi? Kalau presentasi satu. Satu saja. Tidak boleh lebih karena sudah hampir jam 9:30. Jam 9:30 Bude mau masuk di kelas lain. Ada yang mau memaparkan Devi? Iya, saya izin. Ya, oke. Terakhir Devi. Berarti kalau Devi masuk yang belum memaparkan siapa? Sri Wulan ya. Sri Wulan nanti nggak usah memaparkan tapi perbaiki aja ya. Boleh? Iya, Bu. Kan Sri Wulan sudah paham dengan 9 orang yang memaparkan ya? Insya Allah, Bu. Sudah mulai paham toh bagaimana mengisi manajemen ASN-nya, bagaimana smart ASN-nya dari 9 orang yang sudah memaparkan. Jadi Sri Wulan nanti perbaiki sendiri ya. Iya, Bu. Oke. Terakhir ini si siapa nanti? Devi ya? Devianti. Di mana ini Devianti? Puskesmas Tipuala. Jauh. Devianti. Oke, Devi ayo. Devi. Iya, Bu. Ya, sudah mulai. Isu yang saya ambil yaitu belum optimalnya penanganan sampah medis di UPTD Puskesmas Tipo. Manajemen ASN-nya yaitu meningkatkan pelayanan publik dengan penanganan sampah medis di puskesmas untuk meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat dengan lingkungan yang sehat, sejuk, dan nyaman. Smart ASN-nya itu mencari desain tempat sampah menggunakan laptop dan jaringan internet, dan saya mencari desain warna, jenis huruf untuk mudah dibaca. Panduan warna harus sesuai dengan jenis sampah, farmasi, dan tempat sampah infeksius. Kegiatan satu yaitu pembuatan label jenis-jenis tempat sampah medis. Manajemen ASN-nya saya kaitkan dengan kode etik, yaitu penyediaan label sebagai bentuk penyaluran informasi mengenai jenis-jenis limbah infeksius dan non-infeksius. Smart ASN-nya itu membuat label dengan menggunakan media teknologi dan sumber media. Kegiatan kedua yaitu sosialisasi dengan cara membagikan leaflet jenis-jenis sampah medis kepada staf puskesmas. Manajemen ASN-nya untuk meningkatkan profesionalisme dengan memberikan edukasi dan informasi terhadap cara pemilihan sampah medis yang baik dan benar sesuai dengan tempat sampah yang diberi label. Smart ASN-nya membuat desain leaflet dengan jenis-jenis sampah dengan menggunakan media yang ada, yaitu jaringan internet dan laptop, di mana pembuatannya menggunakan aplikasi pembuatan leaflet yang mudah dipahami. Ya, sekian, Bude. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kayaknya sudah mulai paham semua nih. Devi ya, tinggal nambahi aja. Iya, Bude, tinggal menambahkan berhubungan kayak manajemen ASN. Meningkatkan kinerja atau apa, sudah mulai bagus. Oke, cukup untuk Devi. Kalau gitu sekalian si Sri, sekilas saja Sri. Nanti kamu sakit hati kalau nggak maparkan. Nanti sakit hati tambah bisul, kumat bisulnya nanti dokter Muammar yang ngobati. Ya Sri, coba sekilas info cepet aja. Sudah mulai bagus, tinggal nambah-nambahin sendiri. Di mana? Di stop share, Devi juga. Itu ada stop share merah di atas.
Nggak smart ASN kok ini. Habis bahas bahas smart ASN, di mana ini mau nutup? Devi, malukan. Oke, terakhir. Terakhir ada, ayo. Kasihan Sri. Ayo Sri. Nggak bisa buka nanti. Share screen-nya nggak bisa. Ayo semat, ayo semat. Ya, oke. Ya, agak besar sedikit. Sudah ini, kenapa tidak bisa bahan, Pak? Masih besar sedikit bisa, Sri. Nggak bisa lagi. Kebesaran. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, ya. Lagi. Cukup, cukup, cukup. Sudah, ayo. Ya, segitu. Dibuka suaramu, Sri. Ya Allah. Mikrofonnya dibuka, Sri. Mute, mute. Sudah muncul, Bu. Kenapa tidak bisa? Sudah. Sudah. Ayo. Tidak bisa ini. Oh ini. Di sini saya akan memaparkan tentang isu saya, yaitu kurangnya pemahaman mengenai hygiene sanitasi pangan di rumah makan di Kelurahan Bluri. Itu manajemen ASN-nya kegiatan ini sangat berhubungan dengan akuntabel yang bertanggung jawab, ditandai dengan pertanggungjawaban atas tugas seorang sanitarian dan berintegritas tinggi. Smart ASN-nya mencari desain tempat pembuatan leaflet dengan jaringan internet menggunakan laptop dan membuat desain dengan menggunakan aplikasi desain yang mudah saya pahami. Contohnya yaitu aplikasi Canva. Kegiatan 1, mencetak format infeksi kesehatan lingkungan atau IKL rumah makan. Yaitu infeksi kesehatan lingkungan itu pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan, misalnya lokasinya di mana, terus bangunannya seperti apa, bangunan rumah makan, pemilik rumah makannya seperti apa, terus lantainya seperti apa, terus manajemen ASN-nya itu pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik dengan prima, yaitu efektif dan efisien. Smart ASN-nya membuat format inspeksi kesehatan lingkungan IKL rumah makan dengan menggunakan komputer atau laptop. Formatnya sudah ada di Puskesmas, Bu, sisa di copy. Kegiatan duanya yaitu membuat dan mencetak leaflet dan poster sebagai media edukasi. Manajemen ASN-nya integritas dengan menunjukkan kemampuan bekerja sama petugas sanitarian dengan pemilik tempat pengelolaan makanan. Smart ASN-nya membuat desain leaflet tentang tata cara pengelolaan makanan dan mencuci tangan yang benar. Sumber referensinya itu mencari melalui internet. Oke. Untuk Sri langsung Budi aja ya supaya cepat. Untuk isu manajemen ASN-nya jangan langsung nilai dasar, itu kan akuntabel tuh. Jangan itu dulu. Oke, perbaiki ya. Nanti cara tanya sama teman-temannya. Ya, untuk isu. Kurangnya. Ya. Jangan langsung akuntabel. Kita lihat dulu. Ini kan ambil di nilai dasar ASN. Jangan ini dulu.
ya. Cari dulu yang lain seperti teman. Nanti tanya sama teman-temannya, sharing sama teman. Kemudian untuk saya kira untuk mencetak lead flat ini ya. Oh, ini format ya. Format ini format dengan lead flat beda ya. Beda. Membuat format ini. Iya, beda Bu. Format Beda. sama lead flat beda ya. Iya Bu. Oh ya, Kalau beda. leaflet kayak gambar-gambar, kalau Ya, formatnya oke. Format ini format untuk apa? Format untuk inspeksi kesehatan lingkungan, kayak formatnya kayak bangunannya seperti apa, pemilik rumah Beda ya. makannya. Iya, Beda beda. ya. Iya. Berarti format itu format beda ya. Kemudian yang dimasukkan di leaflet tentang apa? Tentang cara mencuci tangan dengan benar. Oh, beda. Iya. Oke. Saya kira antara format dan ini beda. Kemudian tidak ada nanti sosialisasinya untuk format dan leaflet ini tidak ada. Ada. Oh ya udah. Nanti deh tambahkan lagi kegiatannya. Jadi Oh, untuk iya. semuanya untuk si Sri terutama di manajemen ASN-nya ya. Nanti tambahkan ya, perbaiki. Ya seperti teman-temannya tadi yang Bude terangkan. Oke? Iya. Cukup ya, Sri? Iya. Oke. Ya, saya kira cukup untuk semuanya. Tunggu dulu. Kita coba. Ya. Oke. Saya kira cukup untuk sebentar. Masih ada di sini ya. Oke. Nah, adik-adik, saya kira cukup ya materi kita dan perbaiki aja. Kemudian nanti lihat di LMS kapan harus diupload. Ya, silahkan diupload supaya lebih bagus lagi. Dan tugas yang lainnya, learning journal-nya, learning journal sudah diupload? Belum, Bude. Belum ada Ya udah. Buka itunya. Ya bersamaan aja. Ya, tapi kan sudah dibuat kan? Tinggal ngupload saja. Untuk itu cukup ya adik-adik. Hari ini materi kita sudah cukup berakhir sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf ya apabila ada kekurangan dari Bude yang bawakan, dan mudah-mudahan harapannya Bude adalah adik-adik semakin paham ya. Karena kepahaman itu untuk menghadapi ujian. Jadi kalau ditanya itu langsung bisa menjawab. Jadi apa yang dilakukan itu persiapan untuk menjawab kalau ada ujian dan bisa dimasukkan dalam laporan, ya naskah rancangan itu untuk keterkaitan dengan isu harus dituliskan di situ. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kelebihannya, silakan digunakan dengan baik dan insya Allah doanya Bude adalah semua bisa lulus dan lancar ya, lancar dalam kegiatan merancang aktualisasinya sampai melaksanakan aktualisasinya di tempat kerja selama 1 bulan. Saya kira cukup sampai di sini. Semangat ya, semangat semuanya, semangat yang terbaik, semangat melakukan semua pelatihan latsar ini dengan baik dan insya Allah lulus 100%. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke Dia Hasan. San? Baik, terima kasih Bu Yuli untuk materi pada pagi hari ini. Penguatan dan masukan agenda 3-nya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri untuk materi kita pada pagi hari ini, kita laporan peserta dulu ya, sama berdoa. Untuk itu kepada yang ditugaskan, saya silakan. Pak Muhammad, silakan Pak Muhammad. Siap Pak. Untuk peserta, duduk siap. Gerak. Lapor. Peserta CPNS Latsar Angkatan 114 telah selesai mengikuti materi. Laporan selesai. Laporan diterima, akhirin dengan doa. Silakan. Siap, laksanakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Gifari ya. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin untuk sesi materi agenda
3 untuk pagi hari ini kita akhiri. Terima kasih sekali lagi kepada Bude. Sekali lagi terima kasih. Mungkin Pak Hasan masing-masing sudah bisa live room aja ya. Siap. Oke. Langsung live room Ya aja. silahkan adik-adik bisa Terima kasih, live Bu. semuanya Terima kasih, Pak. mengerjakan tugasnya dan jangan lupa dikirimkan upload. Semangat. Wassalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Izin ya, saya live room ya. Silakan Bude Yuli. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, mungkin ya silakan live dari room ini. Saya akan lanjut ke materi yang berikutnya lagi, masih dengan Ibu Agustina. Mungkin Bapak Ibu langsung live saja dari room ini. Silakan Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Pak. Iya. Besok.